Ini kita simak sejumlah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama, lagi-lagi harga emas mencetak rekor baru. Rekor didorong optimisme pasar akan pemangkasan suku bunga dari Amerika Serikat hingga peningkatan permintaan safe haven akibat perang di Timur Tengah. Pada perdagangan Selasa kemarin, harga emas di pasar spot ditutup menguat 0,59% di posisi 2.127,54 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga penutupan tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Sebelum penutupan, harga emas bahkan sempat menyentuh level 2.141,59 dolar Amerika Serikat per troy ounce, mengalahkan rekor intraday tertinggi pada 4 Desember 2023. Harga emas sudah mencetak rekor selama 3 hari beruntun sejak hari Jumat lalu. Harga emas sudah pecah rekor sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Emas mencapai rekor tertinggi pada perdagangan Selasa, dipicu oleh meningkatnya spekulasi penurunan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Juni 2024 dan juga permintaan safe haven akibat konflik di Timur Tengah. Dan sebaliknya, harga emas akan menderita ketika suku bunga Amerika Serikat yang tinggi untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan imbal hasil aset pesaing seperti obligasi dan meningkatkan nilai dolar, sehingga membuat logam tersebut lebih mahal untuk dibeli dengan mata uang asing. Dan kita ke informasi terpopuler lainnya. Dari sini atau dari mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemukim Israel adalah salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Melansir dari AFF, Erdogan saat konferensi pers dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang berkunjung mengatakan salah satu hambatan terbesar dalam mencapai solusi adalah tindakan para perampas kekuasaan yang disebut pemukim yang telah menyerbu dan juga mencuri tanah milik warga Palestina. Erdogan, juga seorang pendukung vokal perjuangan Palestina, juga menyerukan akses tidak terbatas ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama Ramadan yang akan dimulai tahun ini pada 10 atau 11 Maret. Sementara itu, Israel juga mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan mengizinkan jamaah muslim untuk mengakses Masjid Al-Aqsa selama minggu pertama Ramadan sebanyak tahun-tahun sebelumnya dan akan menilai situasinya setiap minggu. Setiap tahun puluhan ribu jamaah muslim melaksanakan sholat Ramadan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Situs tersebut yang dikenal sebagai Temple Mount bagi orang Yahudi adalah tempat suci bagi orang Yahudi dan juga Muslim. Dan informasi terpopuler berikutnya terkait hubungan Amerika Serikat dan juga Indonesia, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden diminta untuk segera melakukan sesuatu ke Prabowo Subianto, karena memang hal ini juga bukan terkait hal negatif, melainkan memberinya ucapan selamat. Dalam artikel opini di laman The Diplomat, CEO perusahaan konsultan strategis Bauer Group Asia dan juga anggota Dewan Bisnis Amerika Serikat dan juga ASEAN, Ernest Z. Bauer menyebut Biden harus memberi ucapan selamat ke Prabowo saat ini. Diketahui Prabowo juga sejauh ini unggul dalam pemilihan presiden baik dalam hitung cepat atau quick count maupun real count Komisi Pemilihan Umum. Dirinya juga kemudian menyebut bagaimana Presiden China, pesaing geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat di Indo-Pasifik telah melakukannya. Begitu pula dengan sekutu dan juga mitra Amerika Serikat lainnya seperti Inggris, Australia, Belanda, India, dan Singapura. Menurutnya, Amerika Serikat memang tak memberikan ucapan selamat kepada pemimpin asing terpilih sampai hasil pemilu disahkan. Meski masuk akal, namun tidak akan menjadi hal yang masuk akal jika hal ini akan memakan waktu 6 minggu dan mitra regional serta pesaing Amerika Serikat sudah mempertimbangkannya. Menurutnya, keraguan-raguan Washington saat ini dapat merugikan hubungan Amerika Serikat dan juga Indonesia dalam waktu dekat. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana datang dari dalam negeri terkait kabar baik bagi para PNS atau ASN, TNI dan juga Polri terkait THR 2024. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan Hari Raya atau THR aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai negeri sipil PNS dan P3K beserta TNI dan juga Polri akan dicairkan penuh pada tahun ini tahun 2024. Pembayaran akan mulai dilakukan mulai H-10 Lebaran.
Seperti diketahui sejak pandemi COVID-19 hingga tahun lalu THR tidak penuh 100%. Hal ini juga mempertimbangkan keuangan negara yang baru pulih dihantam krisis. Kini pemerintah tengah merampungkan aturan sebagai landasan hukum pencairan THR. Diharapkan THR bisa cair 10 hari sebelum Lebaran. Sebelumnya, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri berharap tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran 2024 bisa diberikan pemerintah secara full atau 100% setelah sejak 2020 THR yang cair tidak penuh atau komponen perhitungannya hanya setengah. Pada 2020, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu seperti pejabat di bawah eselon 2 serta pensiunan. Komponen THR dan juga gaji ke-13 saat itu juga diberikan tanpa tunjangan kinerja. THR 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan juga pensiunan meski masih tanpa tunjangan kinerja atau tunkin. Komponennya adalah gaji pokok dan juga tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional umum. Kemudian besaran THR 2022 dan juga 2023 diberikan dengan perhitungan gaji pokok, tunjangan melekat jabatan dan keluarga, dan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 50%. Namun Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakhrullah mengaku tak akan memaksakan bila pemerintah tak mencairkan anggaran untuk THR sebesar 100% di tahun 2024 ini.